46. 45. Iya 46. Kenapa? Itu lalu. Belasan. 13 atau 12 ya. Yauma kan? Yauma yakun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu وَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قَبْلِهِ وَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ Pada hari orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang beriman, tunggulah kami ingin mengambil cahayamu kepada mereka. Dikatakan, kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu. Lalu di antara mereka dipasang dinding pemisah yang berpintu. Sebelah dalam ada rahmat dan luasnya hanya azab. Dan di luarnya ada azab. Pada hari ketika orang munafik laki-laki dan perempuan, munafik laki-laki, orang munafik perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah ya, kami akan mengambil cahayamu, ya kan? Jika jika kami kembali kepadamu, pasti kamu tidak akan mendapatkan cahaya itu. Maka ya, maka ada batas dinding. Ya. Kembalilah kamu ke belakang. Dan carilah sendiri cahaya untukmu. Ya. Jadi orang munafik ini bilang kepada orang yang beriman, nanti akan saya ambil cahayamu. Kamu kembali balik lagi ke belakang, cari sendiri cahayamu itu. Nah, ini enak-enak aja orang munafik.
Lalu di antara mereka di antara mereka ada dinding, ada batas, ya kan? Apa yang dikatakannya itu tidak bakal terjadi. Kenapa? Ada batas antara orang munafik dengan orang beriman itu. Dinding pemisah yang bagian orang yang beriman, dindingnya ada rahmat, dan bagi mereka adalah azab. Bicara boleh, tetapi pembuktian tidak bisa, karena ada batas. Siapa yang mendengarkan pembicaraannya? Tidak ada. Kenapa? Kebenaran itu hari itu sudah diperlihatkan oleh Allah, karena ada batasnya. Ini orang munafik, ini orang yang beriman. Yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. Orang-orang yang munafik memanggil orang-orang yang mukmin. Bukankah kami dahulu bersama kamu? Mereka menjawab, benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri, dan kamu hanya menunggu-nunggu, meragukan janji Allah dan ditipu oleh meragukan atau janji Allah dan ditipu oleh angan-angan kosong sampai datang ketetapan Allah dan penipu setan datang berdaya kamu tentang Allah. Orang-orang munafik memanggil orang beriman. Dia berkata, apakah kita dulu bersama-sama? Ya kan? Kami bersama kamu dulu. Kami dulu bersama kamu. Mereka menjawab benar. Tapi mencelakakan diri. Kamu sendiri yang mencelakakan dirimu sendiri. Kamu hanya menunggu-nunggu. Kamu hanya menunggu-nunggu. Meragukan janji Allah. Dan yang tertipu oleh angan-anganmu. Angan-angan kosong. Angan-angan kosong. Sampai datang ketetapan Allah. Sehingga datang ketetapan Allah. Untuk dan penipu setan. Ya. Ketetapan Allah untuk penipu setan. Datang mempercayai kamu tentang Allah. Jadi orang munafik kamu tentang Allah. Orang munafik itu masih memanggil-manggil orang mukmin. Padahal itu tadi tidak ada antara dinding pembatas antara orang mukmin dengan orang-orang yang munafik. Ada batas, tapi masih bisa manggil-manggil. Hai orang mukmin, kita kan dulu bersama-sama, ya kan? Ya kan? Dijawab oleh orang mukmin, benar kita dulu bersama-sama. Tapi kamu masih ada keraguan terhadap janji Allah. Kamu keragu karena kamu tertipu oleh setan. Maka rasakanlah akibat janji Allah itu sendiri terhadap dirimu sendiri. Dia sendiri yang menipu dirinya sendiri. Wal yawma la yuqal
menerima tembusannya dari kamu maupun dari orang-orang kafir. Tempat kamu di neraka, itulah tempat berlindungmu, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Pada hari ini, hari yang tidak bisa diterima tebusan dari orang-orang kafir. Tidak ada tebusan. Maka tempat kamu adalah di neraka. Maka Fayal maulakum wabi'sal masir. Itu adalah tempat yang seburuk-buruk tempat kembali. Jadi mau ditebus pakai apapun, orang-orang kafir tidak bisa pada hari yang sudah ditetapkan oleh Allah. Makanya sebelum ditetapkan oleh Allah, maka bersegeralah untuk bertaubat kepada Allah, memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Ini adalah peringatan untuk semua orang-orang yang beriman kepada Allah. Alam ya'ni lilladzina amanu an tas'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqqi wa la Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka, dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras, dan banyak di antara mereka menjadi orang yang fasik. Apakah belum tiba kepada orang-orang yang beriman itu yang hatinya khusyuk untuk mengingat Allah, dan apa yang diturunkan itu kebenaran, dan wala yakunu kalladzina utul kitab, dan diberikan kepadanya sebuah kitab seperti orang-orang sebelum kamu yang sangat panjang waktunya, sangat panjang waktunya kepada mereka. Jadi pada orang-orang yang beriman, apakah belum tiba kekhusyukan untuk mengingat Allah? Jadi orang-orang yang beriman itu banyak yang tidak khusyuk mengingat Allah terhadap kebenaran. Wah, dia tahu bahwa itu Al-Quran kitab itu adalah kebenaran, tetapi tidak khusyuk. Tidak khusyuk itu artinya tidak fokus untuk mengingat Allah pada waktu yang sangat panjang diberikan oleh Allah pada mereka, sehingga hati mereka menjadi keras. Sehingga hati mereka keras, maka walaupun panjang waktunya tidak khusyuk juga. Dan kebanyakan mereka orang-orang yang fasik. Jadi orang-orang yang lalai terhadap peringatan-peringatan Allah, tidak mau mempelajari ayat Allah, tidak mau memperhatikan apa yang tertulis dan tercantum pesan-pesan Allah dalam Alkitab itu, tidak dipelajari
sepanjang usia dia sampai akhir hayat, maka dia tergolong orang-orang yang fasik. Ada tidak perintah? Apakah orang-orang beriman itu perintahnya sudah ada, kok tidak kusuk-kusuk juga? Berat orang dalam keluarga, dia ngerti arti berkeluarga, tapi tidak mau belajar, ya kan? Bagaimana berkeluarga yang baik. Itu salah satu di antaranya. Sampai kapan mau bisa pandai dalam melakukan suatu tindakan-tindakan sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, untuk mendidik anak yang baik, tanpa ada memahami apa makna daripada keluarga itu. Jadi inilah pemahaman dalam kitab contohkan seperti itu. Sudah diberikan Al-Quran, tidak juga. Sudah beriman, sudah. Kitab sudah punya, tapi tidak kunjung untuk mempelajari kitab itu sendiri. Sampai tua, sampai sudah habis masanya hidupnya, waktu yang panjang, akhirnya dia hatinya tertutup karena kelalaian yang dilakukan dalam kehidupannya, tipu daya dunia. Dua ayat lagi. Dua. I'lamu anna Allah yuhyil arda ba'da mautiha qad bayyana lakumul ayati la'allakum taqilun. Ketahuilah bahwa Allah yang menghidupkan bumi setelah matinya, seperti sungguh telah kami jelaskan kepadamu tanda-tanda kebesaran kami agar kamu mengerti. Ketahuilah bahwa Allah lah yang menghidupkan bumi yang sudah kering. Jadi, dan itu adalah sebuah tanda-tanda supaya kamu paham kenapa Allah menghidupkan. Allah itu memberikan perangkat hidup manusia itu dengan Al-Quran, sama dengan menghidupkan bumi yang sudah mati dan kering itu. Orang yang lalai tadi, ya kan, yang hatinya tertutup terhadap Al-Quran, ya seperti itu. Dicontohkan lagi seperti Allah menghidupkan bumi yang sudah mati. Jadi bumi yang sudah mati bisa dihidupkan oleh Allah. Manusia yang mati akalnya itu bisa dihidupkan kembali dengan berpedoman kepada Al-Quran itu, supaya terbuka hatinya. Orang-orang yang beriman itu supaya khusyuk yang mempelajari. Jadi ini adalah dikiaskan kepada manusia yang tidak mau memberikan perubahan terhadap dirinya sendiri. Diberikan Al-Quran tidak berubah-ubah juga, tidak mau beriman juga, tidak mau mempelajari Al-Quran juga. Ya, seperti itulah, seperti Allah menghidupkan yang mati sudah kering. Itu adalah satu tanda bagi orang yang berpikir. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasana wa aqradullaha qardan hasanan yudhafu ala وأقرضوا قرضا حسنا يضاعف
ajrun karim. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dari meminjamkan kepada orang dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka dan mereka akan mendapat pahala yang mulia. Bagi orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, maka akan dilipat gandakan kebaikannya. Ya, meminjamkan kepada Allah. Ya, orang-orang yang bersedekah, laki-laki maupun perempuan, meminjamkan. Jadi bersedekah itu sama dengan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Qardan hasanah, pinjaman yang akan dilipat gandakan bagi mereka balasannya bagi mereka yang mereka akan mendapat pahala yang mulia. Mereka akan mendapat pahala. Jadi bersedekah itu baik laki-laki maupun perempuan itu sama dengan meminjamkan kebaikan kepada Allah. Shadaqallahul azim. 19, 20 panjang. 1, 2, 3. Halaman lagi bagi surat Al-Mujadah.